Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat, karunia, taufik wal hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini guna untuk belajar kembali, belajar tentang infak dan sedekah, yang mana pekan lalu kita sudah mempelajari tentang zakat dan tadi pun kita sudah review tentang zakat itu apa, apakah kita mau menjadi muzaki atau mustahik. Alhamdulillah kita semua akan menjadi muzaki ya, untuk mustahik-mustahik yang membutuhkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang infak dan sedekah. Sebelumnya, kedua kalinya salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam putra Abdullah Intan Permata Kota Mekah dan Madinah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kegiatan kita berupa Zoom dan quizzes. Jadi di dalam Zoom ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita, materi dan rangkuman. Sedangkan setelah itu langsung kita melaksanakan quizzes. Quizzes Ustadz nanti quizzesnya dari jam 11 sampai jam 12 ya. Ustadz nggak matikan sampai jam 1, nggak Ustadz matikan quizzesnya. Silakan masuk. Apabila nilainya masih di bawah 70 atau di bawah 80, silakan ulangi kedua kali, ketiga kali, keempat kali sampai nilainya kalau bisa sampai 100 ya. Akan tapi bisa mengulang dengan nama yang berbeda. Contoh si Zaidan, Z-nya besar, A-N-nya kecil. Langsung yang kedua Zaidan tambah 1 di belakangnya. Terus kalau masih belum memuaskan nilainya, belum 100, Zaidan 2, Zaidan 3, sampai Zaidan 4, 5, 6, sampai dapat nilai 100. Oke, faham tuh? Fahim. Ya, soalnya yang di hari Senin itu nggak ada yang dapat 100, di hari Rabu itu cuman 3 yang dapat 100. Soal kuisis pada hari ini itu ada 20 ya, ada 20 soal. Ustadz, kalau di atas 80 ulang lagi nggak? Nggak perlu kalau udah puas. Tapi kalau masih belum puas, nilainya mau 100, ulang aja. Oke? Siap? Siap. Apa? Orang itu apa? Sudah balik. Nanti Ustadz ambil nilai yang mana, Ustadz? Ustadz ambil nilai zakat, infak, dan sedekah. Oke ya. Lanjut. Kita ke apa itu infak, apa itu sedekah. Nah, sebelumnya kita tujuan pembelajaran dulu. Menjelaskan pengertian, ketentuan, serta hikmah infak dan sedekah. Jadi tujuan kita, kalian sudah belajar ini, mengerti nih, apa pengertian infak sedekah, apa ketentuan-ketentuan infak sedekah, dan apa hikmah dari infak dan sedekah tersebut. Jadi jangan sampai selesai pembelajaran ini ditanya apa pengertian infak, apa pengertian sedekah. Nggak tahu Ustadz. Artinya Ustadz nggak berhasil dalam menyalurkan ilmu ataupun menyalurkan ilmu ini untuk anak-anak Ustadz. Jadi belajar sungguh-sungguh, walaupun kalian dengan catatan terlebih dahulu. Ditanya, apa pengertian Ustadz? Lihat catatan. Infak adalah titik. Apa pengertian sedekah? Sedekah adalah titik. Walaupun masih melihat buku atau catatan kalian. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu semangat mempraktikkan infak dan sedekah. Jadi dengan pembelajaran ini, anak-anak menjadi lebih semangat infak dan sedekah. Yang dulunya di saat masuk tatap muka, kalian berlomba-lomba infak Jumat itu sampai satu kelas tuh ada sampai 50.000. Nah, luar biasa itu. Berarti nggak 1.000 satu orang yang infak Jumat tersebut. Artinya banyak yang mungkin menginfakkan 5.000, ada yang 3.000. Akan tetapi di saat pandemi ini, anak-anak sudah nggak ada uang jajan ya. Kasihan. Akan tetapi di saat sekarang ini, di saat kalian ada uang
uang lebih dikasih orang tua, atau orang tua ngajak pergi ke minimarket, ada uang receh. Silakan uang receh itu, Bu, untuk saya masukkan ke dalam kotak infak kah, dalam kotak sedekah kan, atau lainnya ya. Jadi Ustaz harapkan selesai pembelajaran ini kalian lebih semangat dalam mempraktekkan yang namanya infak dan sedekah. Oke? Bisa? Katanya Ya. mau menjadi muzaki. Itu harus menjadi orang yang dermawan. Jadi ada yang mungkin penghasilannya lebih dari 300 juta, tapi gara-gara nggak terbiasa infak dan sedekah, maka sesuatu yang wajib yang namanya zakat harta itu nggak dikeluarkan. Itu karena apa? Karena dari infak dan sedekahnya itu yang nggak bisa mereka ulangi terus, yang nggak mereka biasakan. Jadi ada ustadz ketemu salah satu orang tua kalian, salah satu orang tua dari murid SDIT Al-Madinah, yang mana beliau itu membangun musola-musola di Tanjung Pinang. Jadi Ustadz tahu ada orang tua salah satu musola di perumahan Ustadz, ditolongnya musola di Kenanga 4 di sana dibantunya. Luar biasa artinya. Beliau merupakan orang yang dermawan, yang emang benar-benar menjadi muzaki sejati, yang bukan hanya saya mau jadi muzaki tapi males sedekah. Saya mau jadi muzaki tapi males berinfak. Itu nggak akan bisa menjadi muzaki kalau dia malas berinfak dan sedekah. Oke, paham tuh? Fahimna. Oke. Lanjut. Slide selanjutnya. Awas bertukar antara zakat, infak, dan sedekah. Mungkin kalau zakat sama infak sama sedekah, zakat itu nggak akan tertukar. Tapi infak dan sedekah itu bisa tertukar. Karena apa? Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah pun gitu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Jadi setelah ini kita akan mempelajari perbedaan antara ketiganya ini. Oke, pengertian infak dan sedekah. Coba anak-anak lihat dari pengertian ini. Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak mengeluarkan harta ya. Sepertinya khusus ke harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Udah paham tentang infak? Udah ngerti? Paham. Arti ambil poin di sini, mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Sedangkan sedekah itu ada dua pengertian. Ada secara umum, artinya memberikan sesuatu kebaikan baik dalam bentuk harta, ucapan, perbuatan, atau sikap kepada orang lain dengan semata-mata mengharap ridha Allah. Artinya sedekah ini bukan hanya dengan harta, bisa dengan ucapan, selamat ya, kamu tuh orang hebat, langsung dia menjadi kamu tuh bisa, kamu tuh pintar, langsung orang itu semangatnya timbul dan bisa, itu kalian sudah bersedekah kepada orang tersebut. Ataupun sikap kalian baik banget sama orang itu dan membawa orang itu menjadi dekat dengan Allah, maka itu juga sedekah. Ataupun bisa juga dengan senyuman. Orang yang sedang sedih kita senyum kepada dia, dia tersenyum juga. Itu pun sedekah untuk kalian. Dan poinnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah secara khusus merupakan kebaikan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk harta. Oke, sedekah secara khusus, ini khusus merupakan kebaikan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk harta. Dari sini
Apa perbedaan dan persamaan antara zakat, dan infak dan sedekah? Jadi persamaannya sama-sama mengeluarkan harta. Baik zakat, infak, dan sedekah itu bisa menggunakan harta. Perbedaannya, zakat itu orang-orang tertentu yang bisa mengeluarkan zakat. Dan itu wajib. Sedangkan infak dan sedekah itu sunnah. Oke. Selanjutnya, hukum infak. Boleh dibaca si Zaidan. Hukum yang wajibnya. Infak wajib yaitu memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, ayah sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Oke, ini infak wajib. Jadi infak wajib yaitu memberikan harta kepada orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang menjadi tanggungannya, artinya tanggung jawabnya. Contoh, ayah sebagai kepala keluarga, itu wajib memberikan nafkah atau infak kepada anak dan istrinya. Nah, apabila anak-anak ustadz yang ada di sini mempunyai hewan peliharaan, contoh Zaidan punya kucing, Akila punya kucing, Umaira punya kucing, itu kalian yang mempunyai peliharaan itu wajib memberikan nafkah kepada peliharaan kalian. Jadi kalian wajib memberikan makan, minum kepada hewan peliharaan kalian. Jangan sampai kalian pelihara tapi nggak dikasih makan dan minum. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan berdosa. Karena arti wajib ini melaksanakannya berpahala, meninggalkannya mendapatkan Dosa. Oke, lanjut. Infak sunnah. Raja Umairah, silakan dibaca, Nak. Infak sunnah. Lagi ke belakang ya. Infak sunnah yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya memberikan harta fakir, miskin, ataupun panitia pembangunan masjid. Oke. Sedangkan infak sunnah, tadi kita sudah masuk ke infak wajib. Infak sunnah yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ini hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan, mendapatkan pahala, tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Contoh, memberikan harta fakir, miskin, ataupun panitia pembangunan masjid. Yang tadi, yang Ustadz ceritakan tadi, bahwasanya ada orang tua salah satu orang tua kalian itu menginfakkan hartanya untuk membangun masjid. Itu adalah infak sunnah. Ya, infak sunnah. Dia rutin untuk membangun masjid. Rutin memberikan hartanya untuk membangun masjid. Itu disebut infak sunnah. Sudah paham sampai sini? Paham. Ya, artinya infak ini itu sesuatu harta yang kita keluarkan secara terus-menerus, rutin ya. Contoh, ayah sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Contoh yang sunnah memberikan harta fakir miskin ataupun panitia pembangunan masjid. Artinya ada di perumahan Ustadz itu di atasnya itu ada pondok pesantren Al-Ghazi. Itu rutin orang-orang Singapura yang berinfak ke pesantren tersebut untuk memberi makanan anak-anak yatim untuk membangun panti asuhan tersebut. Itu yang disebut dengan infak. Lanjut, kita ke slide selanjutnya. Sedekah. Tadi infak, sekarang sedekah. Hukum sedekah itu ada 4.
Ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Wajib ketika menemukan orang yang membutuhkan. Siapa yang bisa memberikan contoh ini? Wajib. Hukum sedekah ini wajib ketika menemukan orang yang membutuhkan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Zaidan mau? Orang-orang yang ngemis di jalan-jalan itu, Ustaz. Oke. Jadi wajib ketika kita sedekah dihukumkan wajib itu ketika kita menemukan orang yang membutuhkan. Kalau orang-orang yang di jalanan itu ada yang benar-benar membutuhkan, tapi ada yang emang mereka kerjanya minta-minta. Jadi kalau kita menemukan contoh di tetangga kita yang sedang isoman, isolasi mandiri, yang mana gara-gara corona ini dia tidak pekerjaannya diputuskan, terus dia kena corona lagi, itu nggak ada penghasilan, itu kita wajib menolongnya. Makanya kalau ada PRT diberitahukan bahwasanya warga A itu sedang isoman, jadi tetangga-tetangganya itu wajib untuk membantu memberikan sedekah kepada orang yang isoman tersebut. Apalagi dia nggak ada kerja. Sedangkan kalau keluar dia nggak bisa nggak boleh keluar untuk mencari sedekah, untuk mencari nafkah. Kita wajib untuk memberikan sedekah kepada orang tersebut. Oke, lanjut sunnah. Umat Islam selalu dianjurkan untuk bersedekah. Jadi sunnah apabila kita contoh melihat orang minta-minta kita kasih. Terus di saat orang lagi sedih kita buat dia terhibur. Itu merupakan sunnah. Karena apa? Orang-orang muslim ini rahmatan lil alamin. Orang-orang muslimin ini rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi kalau kita seorang muslim harus memiliki jiwa kasih sayang, rahmat. Jangan sampai kita malah merusak alam. Artinya rahmatan lil alamin, di saat orang ketemu akilah langsung orang itu bahagia. Ketika di saat tumbuhan dipelihara oleh akilah akan menjadi segar, akan menjadi subur. Di saat apalagi hewan dipelihara oleh akilah akan sehat, besar badannya. Ini kita seorang muslim harus menjadi rahmatan lil alamin. Jangan sampai di saat si A megang pohon ini langsung hancur. Di saat ketemu orang itu nangis. Di saat melihara ikannya mati. Ini berarti bukan rahmatan lil alamin. Ya, jadi kita seorang muslim harus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jangan sampai jadi beban ya. Artinya kalau malah bukan rahmatan lil alamin artinya beban. Jadi di saat kita ketemu sama Faras, Ustadz ketemu sama Faras nangis. Ketemu sama Zaidan nangis. Artinya Ustadz nggak rahmatan lil alamin, ya. Jadi di saat kita ketemu sama orang lain ngerasa, wow, Akila ini enak ya diajak berkawan. Wow, si Zaidan ini enak ya diajak berkawan. Wow, Faras ini enak diajak berkawan. Begitu juga yang lain. Itu artinya kita seorang muslim yang rahmatan lil alamin. Akan tetapi ada juga yang sedekah yang malah mendapatkan dosa ya. Ada, yaitu sedekah haram apabila barang yang disedekahkan digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Artinya contoh si Ustadz lihat dulu anak-anak yang di bawah. Si Bilqis atau si Zahra itu sedekahnya pisau, sedekahnya pistol ke orang. Langsung orang itu
digunakan pisau itu digunakan untuk membunuh orang, maka barang itu sedekah itu menjadi sedekah yang haram. Pistol Ustaz, itu saya mau nanya. iya, tanyalah. Nah, Apa kan dong? kalau misalnya ada orang minta-minta, nah kita berikan uang, uangnya itu Oke. untuk maksiat, Ustaz. Kita berdosa atau enggak? Karena Oke. kita nggak tahu. Oke. Jadi yang pertama, kita seorang muslim itu disunahkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk sedekah, perbanyak sedekah. Jadi di saat kita mempunyai uang, kita akan bersedekah dengan orang. Dan orang yang kita sedekahkan itu, kita nggak perlu nyari tahu, orang itu pasti untuk apa? Pasti untuk minum-minuman, pasti untuk jahat, pasti untuk keburukan. Hah? Badawi. Ya Badawi. Jadi di saat kita bersedekah itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir, orang ini pasti untuk minum minuman keras. Orang ini pasti untuk apa? Untuk yang tidak bagus. Jangan berpikir begitu. Akan tetapi kita berpikir untuk selalu sedekah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita nggak tahu untuk apa yang kita sedekahkan itu, artinya kita nggak berdosa. Contoh yang kayak tadi pun Ustadz contohkan tadi si Faras sama si Darvis sedekah pisau untuk panti asuhan ya. Sedekahkan 10 pisau untuk panti asuhan A. Terus nggak taunya ada anak dari panti asuhan ataupun dari orang luar masuk ke panti asuhan menggunakan pisau itu untuk membunuh orang. Itu bukan salah orang yang bersedekah. Ya. Jadi bukan salah orang yang bersedekah. Oke? Paham sampai sini? Nah, yang kedua. Paham. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zaidan. Ustadz, yang sedekah buat terkenal itu dosa enggak? Nah, ini nanti kita ada namanya adab berinfak dan sedekah. Jadi ada emang orang benar-benar mau berinfak nih, mau bersedekah nih, mau ngasih uang ke fakir miskin, tapi direkam, difoto, niatnya untuk terkenal. Sedekahnya diterima enggak? Ya enggak. Sedekahnya diterima oleh orang itu, tapi pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Nak? Karena hadis dalam hadis arba'in, hadis yang pertama, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Jadi segala sesuatu, segala perilaku ataupun segala perbuatan kita itu dilandaskan dengan niat. Jadi kalau dalam hadis tersebut kan ada diceritakan bahwasanya apabila kita berhijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulullah, maka itu yang didapatkan pahala dari Allah dan Rasulullah. Tetapi ada yang berniat gara-gara itu ada calon istriku mau hijrah, saya akan hijrah juga. Maka orang yang hijrah itu nggak dapat pahala, tapi mendapatkan apa yang diniatkan, yaitu dapat calon istri. Jadi apa yang kita niatkan, sedekah karena Allah itu maka Allah yang membalas. Tapi sedekah karena mau tenar, mau dimasukkan ke YouTube, mau dimasukkan ke Facebook, mau dimasukkan ke Instagram, itu ya pahalanya dikasih oleh YouTube, pahalanya dikasih oleh
Instagram, pahalanya dikasih oleh Facebook. Allah nggak kasih pahala. Akan tetapi di saat kita di sedekah itu ada harus bukti dokumentasi. Artinya harus ada bukti kalau kita memberikan sedekah itu. Contoh kayak kita, kayak share to care di Al-Madinah. Itu harus dipoto. Untuk apa? Untuk laporan ke orang yang memberikan sedekah tersebut. Kalau kita nggak foto, ini orang ini nggak dikasih benar-benar nih. Itu apa? Sedekah kami. Artinya ada niat jadi niat yang terpenting. Kalau niatnya karena Allah itu nggak apa-apa, tapi niatnya mau terkenal karena mau dimasukkan ke YouTube, mau masukkan ke Instagram, mau masukkan ke Facebook, ya niat ya pahalanya dibayar oleh niatnya tersebut. Udah paham? Paham tuh? Apa? Oke. Itu kalau nih, nah ada juga pertanyaan dari Ustaz Andi. Jadi kalau kita sedekah itu moto ataupun video itu untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Jadi mau masukkan ke YouTube, mau masukkan ke Instagram, mau masukkan ke Facebook, mau masukkan ke Instagram, tapi niatnya itu untuk memotivasi. Motivasi supaya orang lain juga membantu mengeluarkan sedekah ataupun infak. Ini bagaimana? Itu pahala bagus. Artinya double pahalanya. Pahalanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua karena dakwah. Karena mengajak orang lain untuk sama-sama bersedekah, sama-sama berinfak. Oke, ada pertanyaan lagi, Nak? Nggak ada. Nggak ada ya? Yang lain? Kalau nggak ada kita... Itu contohnya kayak apa, Ustaz? Apanya? Contoh apa, Nak? Makruh. Oke, kalau makruh, sedekah makruh apabila barang yang disedekahkan buruk dan tidak bisa dimanfaatkan. Contoh, kayak ada seseorang yang mensedekahkan buah-buah busuk ke panti asuhan. Apakah bagus itu? Ya. Tidak. Makanya disebut sedekah makruh. Contoh, Ustadz sedekahkan bayi Ustadz mobil. Baik Ustadz mobil sedan. Mobil Avanza Ustadz sedekahkan ke bayi Ustadz. Apakah itu bisa dipakai anak Ustadz? Nggak bisa kan? Itu makruh. Kecuali sedekahkan ke emaknya, boleh. Ke ibunya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Ustaz. Oke, cukup. Kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi dari pengertian tadi, baru kita bisa membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak itu dengan harta ya. Sedekah juga bisa dengan harta. Akan tetapi zakat itu wajib dikeluarkan bagi seorang yang memenuhi syarat. Terus diberikan kepada orang tertentu. 8 golongan. Ya, diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Dan harta-harta tertentu. Sedangkan infak berhubungan dengan harta, siapa saja boleh berinfak dan hukumnya sunnah. Boleh diberikan kepada siapa saja. Sedekah tidak harus berupa materi atau harta. Senyum juga boleh. Siapa saja boleh bersedekah dan hukumnya sunnah. Dari siapa saja untuk siapa saja. Oke? Ada pertanyaan di sini? Bentar, Ustaz. Catat. Oke.
Ada pertanyaan, Ustadz Yokman. Apa Yokman? Si Ramdhani, Yokman. Mau ngajak FF ya? Mana Ramdhani? Ya. Oke, lanjut. Sudah ya? Ah, yang terakhir, hikmah, infak, dan sedekah. Oke, satu-satu ya. Siapa yang tahu hikmah, infak, dan sedekah? Oke, Zaidan, apa hikmah yang Zaidan tahu nih? Gak usah lihat buku. Yang Zaidan tahu hikmah, infak, dan sedekah. Oke, Faras. Satu. Ya Ustaz, apa Ustaz? Hikmah, infak, dan sedekah. Oke, si Syifa. Ayo, di itu persiapkan. Satu, hikmah, infak, dan sedekah. Oke, Syifa. Berani ungkapkan. Akila. Saya Iya. diampuni segala dosanya. Oke, diampuni segala dosa. Raja Umairah. Oke, Amalia. Hikmah, infak, dan sedekah yang akan kita dapatkan adalah menyucikan diri. Mensucikan diri. Bentar lagi. 11. Jericho. Ya. Darvis, Di sini. Oke, Darvis, boleh. Ditambahkan rezekinya. Oke, ditambahkan rezeki. Oke, kita langsung buka aja ya. Soalnya nggak langsung jawab. Ustadz pengennya langsung jawab. Hikmah sedekah, Zaidan, ditambah rezeki. Amalia, dimudahkan masuk surga. Kayak gitu. Oke, hikmah, infak, dan sedekah. Coba si Ustadz mau yang paling bawah ini. Paling bawah yang nggak ada. Faiza, coba baca nomor yang A. Faiza, coba baca yang A. Hikmah, infak, dan sedekah. Silakan, Nak. Orang yang bersedekah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Oke, orang yang bersedekah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Jadi ada riwayat yang menyebutkan ada orang yang mau hidup kembali nih, minta, ya Allah hidupkan saya kembali ke dunia. Untuk apa kamu hidup? Untuk memperbanyak infak dan sedekah. Artinya apa? Infak sedekah ini luar biasa hikmahnya. Mempermudah kita untuk masuk dalam surganya Allah. Dan mungkin banyak amal-amal jariah yang telah kita infak sedekahkan. Contoh yang mungkin anak-anak Ustadz sering infak Jumat ya. Yang mana infak Jumat ini bisa dibelikan oleh ustaz-ustazah kalian itu beli meja atau taplak meja yang mungkin taplak meja itu sampai 10 tahun masih dipakai oleh wali kelas kalian, maka taplak meja itu akan memberikan infak-infak jariah kepada kalian yang kok bisa sebanyak ini pahala saya. Alhamdulillah, gak taunya dari infak dan sedekah kalian tersebut. Oke, yang B, Syamil, coba baca B. Syamil. Ya Ustaz. Syamil. Yang B, silakan dibaca. B. Dipanggil untuk masuk surga dari pintu sedekah.
Oke, dipanggil untuk masuk surga dari pintu sedekah. Jadi ada pintu yang khusus orang yang sering bersedekah. Jadi jangan takut kalau kita banyak-banyak bersedekah, kita nggak perlu berebutan masuk pintu mana, pintu surga yang 7 tersebut. Karena pintu orang yang bersedekah itu ada pintu khususnya dan rapi nanti kita masuk ke pintu tersebut. Oke? C. Nurin Alesha, silakan. Hapuskan dosa dan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihapuskan dosa dan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering diceritakan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Orang-orang yang banyak bersedekah, berinfak, berzakat itu sering nggak menyangka kalau pahalanya itu kok banyak sekali pahala. Saya nggak taunya karena infak dan sedekahnya. Ini yang harus kita perbanyak lagi infak sedekah, khususnya anak-anak ustadz. Apabila sekarang kan alhamdulillah orang tua kalian kan orang tua yang cukup lah, termasuk orang-orang yang cukup. Ya, belajar kalian. Ya, bulan ini tolong belikan telekung atau sejadah. Terus satu telekung itu taruh di masjid ini. 1 bulan 1 kali aja. Ya, bulan depan lagi beli sejadah lah ya, kita taruh di masjid tersebut. Mudah-mudahan dengan kita selalu berinfak atau bersedekah tersebut, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu sedekah. Dan pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat ya, sebaik-baik infak sedekah itu apabila kalian berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri kalian nggak tahu. Itu sebaik-baik infak ya. Jadi di saat kalian berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri kalian nggak tahu. Artinya kalian cuman kalian yang tahu. Orang lain nggak tahu ya. Ya, artinya infak sedekah itu diam-diam itu lebih baik daripada dimasukkan ke dalam Facebook ataupun ke dalam YouTube ya. Lanjut, yang E, si Zahra. Ustadz kok nggak ada D-nya? Iya, lupa ya. A, B, C, E langsung ya. Bisa ganti deh. Malu Ustaz. Oke, lanjut. D. Zahra. Ditambah banyak atau berkah rezekinya. Ditambah banyak atau berkah rezekinya. Oke, ditambah banyak berkah. Jadi orang yang banyak bersedekah kan kemarin kan zakat pun artinya tumbuh bersih berkah. Artinya kita di saat kita berzakat kita berkah rezekinya. Yang mana? Ustaz Dodi kasih antum. Yang sampah itu. Badawi. Oke ya. Dilembutkan hatinya. Tuh makan itu, makan itu. Oke ya. Itu hikmah, infak dan sedekah. Terus adab-adab berinfak dan sedekah. Oke, Ustadz mau Akila silakan. Akila baca yang 3 sebelah kanan. 3 sebelah kiri, silakan. Ya, yang ikhlas. Yang ikhlas. Oke, sampai ke bawah. Ikhlas melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tidak bersikap merendahkan orang yang menerima zakat.
Oke. Mendahulukan keluarga, saudara, tetangga dekat, dan seterusnya. Oke. Ikhlas melakukan semata-mata karena Allah. Jadi yang pertama kita lakukan apabila kita melakukan sesuatu itu niat kita benarin. Niat kita dalam hati, dalam pikiran, dalam dada kita benarin. Bahwasanya kita melakukan semua yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Ustaz Panji, bukan karena Ustaz Anti, bukan karena Ustaz Faisal, bukan karena Ustaz Syakir, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, tidak bersikap merendahkan orang yang menerima zakat. Artinya kalian mentang-mentang kalian yang ngasih zakat itu orang itu termasuk orang yang mendapatkan zakat dari kita. Oh, itu orang itu udah pernah saya kasih duit tuh. Orang itu udah pernah saya kasih zakat tuh. Orang itu sudah pernah saya kasih sedekah tuh. Orang itu sudah pernah saya kasih infak tuh. Itu nggak boleh. Jadi adab kita selaku orang yang muzaki ataupun orang yang biasa infak dan sedekah itu tidak boleh merendahkan orang yang kita beri, orang yang kita kasih ya. Terus yang ketiga, mendahulukan keluarga, saudara, tetangga dekat dan seterusnya. Artinya di saat kalian ingin bersedekah, ingin berinfak, dahulukan keluarga kalian. Lihat keluarga kalian. Apalagi nanti di saat kalian sudah besar. Lihat adik kalian, lihat abang kalian. Kalau kalian sudah kaya, lihat adik-adik kalian. Jangan sampai adik kalian kesusahan. Kalau bisa kita dahulukan keluarga. Kecuali Palestina ya. Di saat kita infak Palestina itu kita dahulukan karena apa? Karena itu saudara seperjuangan kita, saudara semuslim. Yang mana kita tahu bahwasanya kiblat pertama kita ya ke Palestina ya. Jadi kita harus membantu orang-orang Palestina dalam memerdekakan Palestina ya. Dengan cara ya bersedekah. Di saat ada yuk kita sedekah untuk Palestina. Itu segera kita sama-sama untuk berinfak atau bersedekah untuk Palestina ya. Selanjutnya berinfak dengan harta yang halal. Oke, si Jericho coba baca yang kanan sampai bawah. Berinfak dengan harta yang halal. Sedekah dikeluarkan setelah menunaikan tanggungan yang wajib. Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam. Oke. Jazakumullah. Berinfak dengan harta yang halal. Ini yang terpenting. Di saat kita berinfak dengan halal, maka kehalalan untuk keberkahan dari harta kita akan lebih Allah berikan. Akan tapi di saat kita berinfak dengan yang haram, maka artinya harta kita termasuk harta yang haram. Jadi berinfak dengan harta yang halal ini kita diusahakan jangan sampai kita mencari harta-harta yang haram. Belajar untuk kita selalu jangan sampai kita mendapatkan harta yang haram. Ya. Selanjutnya sedekah dikeluarkan setelah menunaikan tanggung jawab yang wajib. Oke. Jadi yang sunnah-sunnah ini kita lakukan dulu setelah kita laksanakan yang wajib. Jadi jangan sampai kita sedekah seluruh harta kita sedekahkan, sedangkan anak istri kita terlantar. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi kita laksanakan dulu yang wajib, baru melaksanakan yang sunnah. Terus Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Ini yang sudah Ustaz jelaskan tadi, bahwasanya seorang muslim itu harus menjadi seorang muslim yang rahmatan lil alamin. Oke, lanjut. Itu saja.
pelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, Nak? Ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan? Ustaz, coba buka slide yang awal, yang sedekah secara umum kita belum catat sampai habis. Oke. Selesai. Oke. Insya Allah ada di buku ya. Di buku PAI sudah dibagikan kan? Udah. Ada Oke. Insya Allah ada di buku semua. Yang Ustadz buat slide ini itu landasannya buku PAI kalian. Yang kalian pegang di... Belum dicatat apa tidak, Ustaz? Ya, boleh kalian catat untuk mempermudah apa yang inti-inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mungkin Ustadz mau lihat itu dulu. Lihat chat dulu. Yuk mana, yuk apa? Ayo kita jogging biar kurus. Alhamdulillah. Ramdhani sudah gemuk ya sekarang ya? Coba buka kamera Ramdhani. Ramdhani kemarin sampai ke rumah Ustadz malah jalan. Luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, Kuis saya dikirim jam berapa, Ustaz? sekarang mau dikirim. Setelah pembelajaran ini langsung kuisis kita. Oke. Waktunya jam berapa, Ustaz? Sampai jam 1. Sampai jam 2. Oke, kita tutup ya untuk infak dan sedekah. Lanjut kita ke kuisis. Ke kuisis Kerjain langsung atau enggak? langsung dikerjakan. Di Zoom atau enggak? Boleh. Nanti dulu Ustadz buka dulu. Kita tutup pembelajaran kita di Zoom, baru anak-anak Ustadz isi ya. Jadi ada 20 soal. Ngerjainnya dalam Zoom ya? Apa? Ngerjainnya di dalam Zoom ya atau keluar dari Zoom? Boleh kalau mau lihat. Boleh di dalam Zoom, boleh di luar. Aja. Oke. Oke, kalau emang mau di luar aja, silakan. Mari kita tutup pelajaran kita dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Ustaz, berapa soalan, Ustaz? 20 soal. Jadi tetap sebaiknya jangan buru-buru ya. Kalau buru-buru sebaiknya pelan-pelan aja karena kebanyakan Ada waktunya, Ustaz. mau juara 1 malah banyak salah. Pelan aja, pelan-pelan. Berikan waktu. Oke, silakan dikerjakan. Keluar nih, Ustaz. Oke, kita tutup. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung klik. Oke ya, Ustadz keluar ya. Ustadz, saya nggak bisa ke kuisnya karena WhatsApp-nya nggak ada di WhatsApp itu kelas Itu atau klik di chat Zoom. Ada Ustadz kirim di chat Zoom, klik di chat Zoom. mana? Nggak Coba ada. lihat. Ini ada. Ustadz sudah kirim. Ustadz kirim ke Zahra ya, chat ke Zahra ya. Ya. Tunggu, udah dikasih. Udah kasih siapa? Ibu ya?
Zahra. Ya. Hukum mengeluarkan zakat menurut para ulama adalah Oke, udah ya. Bisa tutup ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.